Memang merupakan satu ketetapan daripada Allah Jalla wa'ala dan ketentuan takdir yang mempertemukan kita pada malam hari ini, di mana dengan sebelumnya tidak direncana dan juga tidak dicanangkan, tapi dengan inisiatif atau cadangan daripada salah-salah sahabat, sehingga dengan kita dipertemukan Allah pada malam hari ini. Jadi yang tidak dicadangkan oleh semua pihak, secara khusus daripada saya sendiri, kita berharap majelis kita dapat berlangsung dengan aman dan nyaman dan bukan tidak ada sembarang gangguan mengganggu. Tajuk yang diberikan adalah hikmah dan hakikat pengorbanan. Kalau pada saatnya kita menggunakan waktu, tenaga, pikiran, duit, pembiayaan yang kita berikan untuk apa saja dan yang kita berikan kepada siapa saja, tentu antara daripada pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan, daripada kehilangan kita, atau juga daripada proyek kita, atau juga daripada lahan tempat untuk kita bercocok tanam, daripada dusun, daripada kebun, daripada biaya, dan juga dengan pengeluaran yang pernah kita keluarkan, itu apa saja yang sudah kita peroleh, apa saja yang sudah kita dapatkan. Ini pertanyaan yang seperti sangat wajib sekali kalau ditanyakan oleh siapa saja. Kalau kita sudah keluar modal banyak, maka yang kita nantikan daripada modal kita tadi itu, berapa kira-kira keuntungan yang dapat kita peroleh, dan apa kira-kira kelebihan yang kita dapatkan, baik itu daripada usaha atau juga dengan perkara-perkara seumpamanya dalam dunia bisnis. Katakan saja dengan kita sudah menanam modal banyak, jadi sebuah perusahaan, sebuah syarikat, Tesco di sana sini, saya di sana sini, begitu juga dengan mall-mall lainnya ada di sana sini. Mesti pertanyaan yang ditanyakan, berapa hasil yang sudah kita peroleh, berapa keuntungan yang kita dapatkan. Tidak yang berbeda, pertanyaan itu bukan patut kita tanyakan yang seketika dengan Allah memberikan segala galanya kepada manusia. Apa yang berusaha dan melakukan terhadap agama Allah? Allah bagikan akal, Allah bagikan pemikiran yang sehat, Allah bagikan duit, Allah bagikan umur, Allah bagikan keamanan, keselamatan, kesejahteraan. Bahkan kalau boleh kita selesaikan satu persatu, justru kita sebagai manusia, makhluk Allah yang teristimewa inilah yang paling banyak memanfaatkan anugerah nikmat Allah. Bandingkan saja satu persatu, apapun yang nak disebut, sebesar apapun badannya, setinggi apapun ukurannya, sebesar apapun timbangannya, ataupun juga sepanjang apapun umur dan usianya, tetap saja tidak sebagaimana manusia. Badannya yang berat dan besar, gajah. Sebanyak apa gajah mendapatkan nikmat daripada Allah Jalla wa'ala.
Dan kepada siapa ayat diturunkan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin begitu nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu untuk menunjukkan, mengira, menghitung dan membatasnya. Tidak ada batasan dan juga tidak ada hitungannya. Anugerah nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ciptaanku yang terbaik daripada sejuta sekian makhluk, yang memiliki akal pemikiran yang sehat dan waras, yang sehingga dengan akal pemikiran mereka tadi itu, dengan bantuan daripada fasiliti atau juga bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh mereka masing-masing, yang satu persatu mempunyai nilai tersendiri. Mungkin pada tajuk yang lain, kalau kita nak tahu tentang nilai daripada anggota tubuh manusia, kedua belah kakinya itu dengan nilainya kalau untuk laki-laki tidak kurang daripada dalam 1,5 juta rem. Begitu juga dengan anggota-anggota lainnya, 2 lubang hidungnya, 2 matanya, 2 tangannya, 2 telinganya, 2 kakinya, kemaluannya, semuanya mempunyai nilai. Dia kamilah, dia yang sempurna, artinya 100 ekor onta. Kalau harga onta 5.000 Rm kali 100, itu berarti sudah tidak kurang dalam 1,5 juta. Itu nilai anggota tubuh manusia. Lembu, kerbau, kambing, gajah, sebutkan saja, tidak ada yang menandingi bagian-bagian yang ada pada manusia. Itu belum lagi dengan akal pemikirannya. Sehingga dengan akal pemikiran tadi itulah segala-galanya menjadi mudah. Tetap canggih teknologinya, kemudahan transportasinya, kemudahan komunikasinya, peralatan-peralatan canggih dan barang-barang elektronik yang kita gunakan dengan kamera digitalnya, dengan jaringan internetnya, dengan lengannya, dengan Facebooknya, dengan networknya, masya Allah, macam-macam. Itu kesemuanya dengan kemampuan otak yang Allah berikan kepada manusia, bukan kepada makhluk Allah yang lain. Yang walaupun ribuan banyak yang otaknya lebih banyak daripada manusia, tapi tidak memiliki kecerdasan, kebolehan, kemampuan yang ada pada manusia, yang sehingga dengan lantaran otak manusia tadi itu kita mampu untuk menguras, untuk memperoleh, untuk memproduk, untuk menggarap kekayaan yang ada di dalam laut, kekayaan yang ada di dalam perut bumi, kekayaan yang ada di langit. Siapa yang tahu? Ternyata ada terdapat dalam berapa bilion Rm daripada hasil udara tuh, dengan sel kompleksis dan lain sebagainya, itu sudah tidak terhitung, tidak lagi dengan juta tapi bilion. Keuntungan yang kita peroleh, kemampuan akal berpikir luar biasa. Masjid ini dibangun atas derma sumbangan daripada orang ramai. Sumbangan daripada orang ramai, sekian juta, sekian ribu, sekian duit, itu kesemuanya daripada jerih payah usaha dan pengorbanan daripada mereka semuanya. Saya tahu masjid ini sejak pada tahun 2000-an. Yang masjid Padang itu lama cantik tapi tidak punya aktiviti dan juga tidak ada kegiatan. Kalau ada kegiatannya tak ramai mana. Sebelum masjid ini mengenal tuh dengan Habib Zain, Habib Salim, Habib Omar, Habib Kazim, masjid ini mengenal Muhammad Nuruddin. Suatu hal sedikit menyimpang daripada tajuk. Setelah kami disembelih, mudah-mudahan injilnya ada di sini. Jadi daging dipotong-potong. Nabi kita kata, ini untuk tetangga Yahudi, ini untuk tetangga kita yang sana, ini untuk temannya Khadijah, ini untuk kenalannya Khadijah, ini untuk teman baiknya Khadijah. Khadijah sudah tak ada. Tuh namanya sedia. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun dengan Sayyidatuna Khadijah sudah menikah lama, sudah tak ada lagi, sampai-sampai terungkapkan kata-kata cemburu daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aku tidak pernah
meluangkan rasa cemburu kepada seseorang yang aku tak pernah berjumpa, yang aku tak pernah terkumpul, sebagaimana rasa cemburuku dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala, karena Nabi kita senantiasa menyebut beliau. Ini temannya Khadijah, di dulu saya bertemu dengan Khadijah, jadi tolong diperhatikan seperti teman baiknya Khadijah, macam itu dengan baginda Nabi. Dua, terdapat sampai ke onta, saya tidak nyinggung sama-sama. Ini satu pelajaran yang perlu kita ambil kira. Onta tadi itu sujud di hadapan baginda dengan meneteskan air mata, nangis, meluangkan satu perasaan yang tidak boleh dibaca oleh semua makhluk, tapi dapat dibaca oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi para sahabat nampak kelihatan kaget, heran, ajaib, aneh, bagaimana dengan seekor onta sujud di hadapan Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau dengan semua Nabi datang sujud kepada baginda Nabi, tentu dengan kita lebih patut dan lebih wajar untuk sujud di hadapan beliau. Tapi Nabi kita bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin." Kalau saya dengan aku memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan sang istri sujud kepada suaminya. Nabi kita kata, siapa sih pemilik onta ini? Onta ini menangis-nangis, kenapa? Siapa sih pemiliknya? Jadi kata mereka, kami kumpulan pemuda-pemuda daripada kaum Ansar, kami pemiliknya ya Rasulullah. Nabi kita katakan, apa sih permasalahannya? Ada masalah apa? Ada masalah apa dengan onta kalian ini? Jadi pada saat itu mereka beritahukan, kas sanauna alaihi sini, onta ini sudah berusia panjang dengan kami. Dia beranak sudah dalam beberapa kali, keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya, berikutnya dalam beberapa keturunan. Tapi setelah dia tua, lali, nyanyo, maka dengan kami pun ingin menyembelihnya. Fastauhabahur Rasul. Nabi kita kata, berkenankah kalau onta ini dihadiahkan kepada aku? Jadi kata mereka, huwalaka ya Rasulullah, onta ini kami hadiahkan kepada baginda. Akhirnya mereka hadiahkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah dihadiahkan kepada baginda Nabi kita bersabda, peliharakan dia dengan elok dan baik sampai dia mati meninggal dunia. Minta maaf. Tak tahu kalau macam itu boleh paham tak apa yang nak saya sentuh. Saya bukan rezeki dan tidak ingin campur tangan, tapi hanya sekedar ingin mengingatkan kembali kepada jasa baik salah seorang imam di sini yang sekarang yang sudah mengundurkan diri. Apapun pasal ceritanya, saya tidak mengadakan hati, tapi saya ada perasaan yang masjid ini makmur banyak juga daripada usaha beliau. Belum kenal Habib Hussein, belum kenal Habib Umar. Pertama kali yang hidupkan Muhammad Nuruddin marhum Abdullah Al-Banjari Al-Makki. Kenapa saya tinggalkan masjid ini? Saya ketika kalau ada program saya posternya gambarnya kecil saja diletakkan di situ. Orang-orang yang datang kemudian spanduk sampai ke Makkah, Mu'adz bin Jabal, iklan sampai ke situ tentang adanya program di sini. Maka pada saat itu tanya jamaah, kalau saya tidak jujur, saya buat keputusan muktamar tak nak lagi datang ke masjid ini. Ustaz Asia banyak berjasa dengan masjid ini. Kalaulah masalah haji atau dengan seumpamanya jasa baik untuk memakmurkan masjid ini, berapa banyak masjid di KL yang sampai pada detik sekarang tak ada aktiviti, duit banyak, masukan banyak, tapi kegiatannya boleh dikatakan tidak ada. Silakan masjid yang dibangun sana dan Najib, namanya Rauha. Silakan dengan masjid wilayah persekutuan dalam ramai mana kalau ada program diadakan
duitnya ada, kemampuannya ada, jalinya ada, jakirnya ada, kerajaannya ada, tidak seberkat masjid yang di sini. Itu namanya husnul ahad, mengenang jasa orang-orang dahulu. Jadi saya berharap Ijiki campur tangan tak masalah, diponis dengan saya tak ada masalah, tapi itu memang tanda setia kita kepada seseorang. Itu yang Nabi kita ajarkan. Tak, kalau pada saat kita belum, kita tarik, pada saat kita tidak belum, selamat jalan. Tidak seperti itu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Banyak pengorbanan yang kita lakukan. Setelah dengan kelangnya, setelah dengan pabriknya, setelah dengan bisnisnya, setelah dengan umurnya, setelah dengan tenaganya, tentu yang kita tanyakan apa hasilnya. Pengorbanan daripada 3 orang imam di sini tidak sia-sia. Masjid ini makmur. Kita sudah melihat hasilnya seperti apa. Ribuan manusia dibanjiri oleh manusia yang berdatangan daripada sana sini, daripada Indonesia, daripada Singapura, bahkan daripada negara Yaman kadang-kadang datang berkunjung kemari. Itu bermula daripada titik permulaan yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pengorbanan yang kita maksud di sini, kalau dengan perantaraan akal manusia tadi itu, sehingga dengan kita dapat membangun masjid yang seindah ini, dengan peralatan komunikasi dan juga dengan sound system yang canggih dan juga yang sehebat ini, suara kuliah yang walaupun suara serak-serak tak sedap mana, tapi pada saat dengan sound system yang bagus, bacaan jadi nyaman, bacaan jadi sedap. Itu peranan daripada salah satu nikmat yang Allah bagikan kepada manusia yang namanya akal. Sehingga dengan akal Dr. Mahathir itu dengan KLAI, saya tidak mengingat kepada siapa-siapa, tapi yang secara pasti jadi kebanggaan bangsa Malaysia juga. Itu dengan KLAI, itu dengan jembatan Pulau Pinang, itu dengan BUMN-nya, itu dengan menara atau dengan Petronasnya atau dengan KLCC-nya. Banyak satu kepala yang berpikir masalah ada kepentingan, tapi yang secara pasti semuanya dapat, semuanya menikmati dan semuanya menyaksikan. Baru satu kepala manusia yang berpikir. Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya ada dalam beberapa jenis macam kereta-kereta mewah di luar masjid. Itu juga peranan daripada otak manusia. Kalau Allah tanyakan, otak daripadaku, udara daripadaku, air daripadaku, umur daripadaku, usia daripadaku, kesehatan daripadaku, apa yang Anda lakukan terhadap agamaku dan juga dengan masa depan Anda di hari akhirat nanti. Kalau bisa kapok itu dah tak boleh bagi jawaban yang tepat atau yang mantap. Kalau macam tu saja Allah tanyakan. Ini dengan cara perjalanan yang kita tempuh. Kira-kira dalam berapa kilometer jarak yang kita tempuh dalam sepanjang usia yang ada pada diri kita masing-masing, yang sejumlah sekian ribu mil tadi itu, ada dalam berapa untuk ke masjid, ada dalam berapa untuk ke majelis ilmu, ada dalam berapa untuk ke majelis zikir, ada dalam berapa untuk agama, atau lebih banyak untuk bisnis. Islam tidak mengharamkan kita terlibat dalam dunia bisnis, tapi ingat, maklumat dan tujuan Allah bagikan segala-galanya bukan untuk bisnis, bukan untuk pembangunan. Allah tidak perlukan pembangunan daripada makhluk. Allah maha hebat. Kita kalau untuk membangun memerlukan waktu. Allah kalau pada saat berkenan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Segala sesuatunya kalau berkenan maka akan jadi seketika itu juga dengan firman Allah, kun, jadilah. Jadi seketika itu juga. Dunia ini tidak ada artinya, tidak ada maknanya di sisi Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah kalau dibandingkan dengan akhirat. Dunia dalam satu perumpamaan hadis tidak senilai dengan sayap nyamuk, bukan di kalangan manusia, di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi fasiliti, kemudahan, kesehatan, umur, waktu, tenaga, duit, harta dan kekayaan
yang Anda garap, yang Anda manfaatkan sekarang ini dengan banknya, dengan duitnya, dengan hartanya, dengan bisnisnya, itu kemudahan yang aku bagikan kepada kalian agar kalian ingat aku, agar kalian mengobrolkan diri kepadaku. Rata-rata dakwah para nabi-nabi dan rasul hampir tidak ada perbedaan, semuanya anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, mengabdikan, menyembah Allah dan tidak mensekutukan sesuatu kepadanya, hampir tidak ada perbedaan. Oh, masya Allah, tabarakallah. Jadi bukan untuk pembangunan, ya, bukan untuk politik, ya, bukan untuk teknologi, ya, tapi itu segala keperluan yang kita perlukan. Tujuan Allah ciptakan makhluk insan yang pertama, apakah Jepun bukan daripada Nabi Allah Adam? Bagi jawaban. Apakah Eropa bukan daripada Nabi Allah Adam? Apakah Hindu bukan daripada Nabi Allah Adam? Apakah Buddha bukan daripada Nabi Allah Adam? Semuanya kolokom, besar kecil tua muda, sedang tak sedang, mengerti tidak mengerti, tidak paham, di Adam. Berasal asal-asalnya daripada Nabi Allah Adam. Wa Adamu min turab, lasak tak lasak, pi ke masjid kah, ke pusat-pusat hiburan kah, kelak-kelak malam kah, kelak-kelak telanjang kah, dan terbagi dengan yang haram, terbagi dengan yang makruh, terbagi dengan yang bujang, terbagi dengan yang baik, semuanya li Adam. Wa Adamu min turab, Allah berfirman kepada makhluk yang pertama yang Allah ciptakan, Inni khaliqum bil ardi khalifah, aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi daripada generasi kepada generasi, supaya bersambung adanya nasab keturunan. Allah wujudkan pasangan buah dengan hiya, laki-laki dengan perempuan, dan Allah wujudkan naluri seks pada diri mereka masing-masing, diri mereka masing-masing, kecenderungan laki-laki kepada perempuan dan kecenderungan perempuan kepada laki-laki. Antara dua pasangan itu tidak dapat dipisahkan. Untuk apa? Supaya khalifah Allah di permukaan bumi akan berkelanjutan sampai kepada hari kiamat. Supaya khilafah mereka di permukaan bumi dapat berjalan dengan baik. Oke, dunianya, anginnya, airnya, mataharinya, bulannya, bintangnya, planetnya, lokasinya, dunianya, semuanya untuk kalian garap, manfaatkan, gunakan untuk kepentingan agamamu dan juga untuk kepentingan masa depanmu, sebab kalian akan kembali kepadaku nanti pada hari kiamat. Jadi mukadimah, mudah-mudahan sebelum kita memahami hakikat berkorban itu seperti apa. Kalau seperti yang kita laksanakan sekarang, berkorban juga. Tapi kalau dikatakan berkorban pun, pada saat kita ke masjid, pada saat kita mengaji, seketika kita berzikir, seketika kita beribadah, seketika kita bertahajud, ini pengorbanan. Kalau pengorbanan itu bermula daripada bi, atau kalau pengorbanan itu bermula daripada udhiyah atau mujahadah daripada mim, itu barangkali baru dengan huruf B yang pertamanya saja. Ini yang kita lakukan. Pengorbanan yang tidak ada nilai, pengorbanan yang tidak ada arti. Keluarga ditinggalkan. Yang pertama, anak bini, anak istri, sanak saudara semuanya ditinggalkan. Oleh siapa? Salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Rasanya nama ini terngiang-ngiang dalam ingatan kita. Saya tidak sebut nama orang yang tidak pernah disebut, nama yang terekam dalam ingatan kepala kita masing-masing. Abdurrahman ibn Auf ketika sampai ke Madinah, yang mengorbankan segala-galanya demi untuk apa? Hanya semata-mata hijrah li'ajlillahi wa li rasulihi, untuk mendapatkan ridha Allah dan restu daripada baginda, hanya semata-mata untuk mendapatkan janji-janji yang Allah janjikan, yang pada saat itu kedatangan hijrah beliau mendapatkan sambutan yang baik daripada warga Ansar, yang pada saat beliau bersaudarakan dengan kaum Ansar, maka pada saat itu beliau mendapatkan pasangan dengan Sayyidina Sa'd bin Rabi. Semuanya tahu
Mungkin yang ingin saya ceritakan yang terakhir, sebab yang pertama insya Allah satu nanti masih ingat. Jadi permulaan daripada cerita, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kata Sayyidina Sa'd bin Rabi, Islam dipersaudarakan. Pengorbanan yang dihargai oleh Sayyidina Sa'd bin Rabi jauh daripada anak bininya, jauh daripada kampung halamannya, jauh daripada ketenangan dan kenyamanan hidupnya. Untuk apa? Untuk agama. Ini cara seperti apa? Sini kalau start, insya Allah dengan porsi 2 jam setengah sampai. Saya berani mandu dalam 2 jam setengah, boleh. Asalkan kereta tak ada, saya seorang saja dan menggunakan tol. 180 sejam 180, 2 jam 360, 2 jam setengah kita sudah berdapat dalam 440 sampai kalau start dalam 2 jam setengah saja. Insya Allah, betul? Oke. Ini perjalanan berminggu-minggu, bukan dengan ekor, bukan dengan tiana, bukan dengan sandra, bukan dengan Innova, bukan dengan Alza, bukan dengan Yaris, bukan dengan Swift, bukan juga dengan Jito, bukan juga dengan Alza. Tak ada, jalan kaki, atau paling mewah sedikit pun naik onta atau dengan kuda. Berminggu-minggu mencapai mohon. Dengan bekal yang tidak cukup, dengan halangan rintangan yang mencabar, dengan segala ancaman yang boleh menunggu dan yang menantikan. Ya Allah, dihargai betul pengorbanan daripada sahabat tadi itu. Kata Sayyidina Sa'd bin Rabi, aku orang kaya di sini, istriku ada 2, rumahku juga, hartaku juga, maka separuh daripada harta kekayaanku untuk Anda. Dan tengok 2 orang istriku yang berkenan di hati Anda akan aku ceraikan setelah iddahnya habis mau menikah dengan bekas pasanganku. Itu pengorbanan semacam itu tidak mungkin berlaku di zaman kita sekarang. Kalau boleh kita rebut istri orang, bukan memberikan istri kepada orang. Khair, pengorbanan yang luar biasa. Tapi juga silaturahman bukan jenis yang memanfaatkan. Begitu orang semacam itu udah mau digarap habis, nggak usah digarap, semuanya duit ambil, harta rakyat makan, buat kerajaan makan, haram makan, itu namanya garap habis. Tak kisah halal haram daripada manapun, yang penting boleh diambil. Sayyidina Abdurrahman bin Auf bukan orang yang semacam itu. Barakallahu laka fi malika wa ahlik, moga Allah memberkati keluarga dan harta kamu. Dulu di Anasu tunjukkan di mana pekan, di mana pasar, jualan mentega, jualan keju, jualan air susu, jualan barang-barang keperluan yang diperlukan sehari-hari, sehingga dari hari ke hari semakin bertambah, sampai menjadi orang kedua yang terkaya di kalangan para sahabat, yang dengan kekayaan beliau dibagi kepada 3, 1 untuk dakwah dan juga untuk agama, dan yang kedua untuk menyala kehidupan daripada ummahatil mukminin. Istri baginda sang Nabi kita tetap ada, hanya tidak ada baginda saja, tapi justru keperluan hidup, pemberian yang melempar kuat sampai dengan mereka beranggapan Sayyidina Abdurrahman itu seperti lebih daripada anak kandung dengan jasa setia beliau kepada istri-istri baginda Rasulullah SAW. Tuh kita dengan Sayyidina Abdurrahman modal untuk sepertiganya, sepertiga untuk perjuangan di jalan Allah, dan sepertiganya untuk kepentingan kaum muslimin, ummah, muhajirin dan ansar. Itu duit jadikan bisnis untuk agama, untuk masa depan agama. Kalau tidak, tanpa pengorbanan seperti ini, Islam tidak akan sampai ke negara kita. Kalau tengok keadaan masyarakatnya, udah ngaji setengah jam ngantuk, kalau dia sedikit tak datang, kalau macam tu agama ini dah lama. Jadi boleh kita pastikan, seandainya agama ini diserahkan kepada kita yang akan memperjuangkannya, mungkin tidak akan sampai ke segenap pelosok dunia. Kita baru-baru ini saja ada gerakan daripada jamaah takbir yang bergerak ke sana kemari. Yang saya ingin ceritakan, Sayyidina Sa'd bin Rabi, bagaimana kesudahannya dia meninggal dunia pada perang Uhud. Jadi Nabi kita kata kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, namanya insya Allah tepat Ustaz Mahathir.
Zaid bin Sabit, ya Rasulullah, coba tolong cari di mana saudara kita Sa'd bin Rabi, insan yang pemurah, yang hartanya harta kita, yang kepunyaannya kepunyaan kita, yang dia tidak merasa lebih berhak daripada harta kekayaan yang dia miliki. Bagaimana keadaannya sekarang ini? Dicari di kalangan mereka yang terbunuh. Sejumlah tidak kurang daripada 70 orang sahabat yang terbunuh pada peristiwa Uhud. Cari lihat sana lihat sini, mudah pada kesana dan kemari. Ternyata berkesempatan untuk bertemu dengan beliau di akhir ramah, pada detik-detik terakhir sebelum menghembuskan napasnya terakhir. Jadi pada saat itu beliau sampaikan pesan daripada baginda Rasul telah memesankan dan telah mengamanahkan salam kepadamu, assalamualaikum, salam sejahtera dijawab oleh beliau. Nabi kita mempertanyakan kaifa tajidu, kaifa anta ya Sa'du, kaifa tajiduka, kaifa ajiduka, kata-katanya seperti itu. Bagaimana tentang keadaan kamu? Ditengok oleh Sayyiduna Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, tidak kurang daripada 70 kesan, ya imah daripada tombak, ya imah daripada pedang, ya imah daripada panah. Apakah itu tikaman daripada tombak? Apakah itu kesan tosokan daripada panah, atau kesan pukulan daripada pedang? Lebih daripada 70 mata luka yang meliputi anggota tubuh Sayyidina Sa'd bin Rabi radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Sampaikan salam sejahteraku kepada baginda, ini la ajidu rihal jannatil ana, aku dah mencium bau-bau surga sekarang ini, kata Sayyidina Sa'd bin Rabi. Sampaikan kepada kaum ashab, wa qul liqaumi, jangan sampai ada seorang pun dengan kalian yang menyerahkan baginda Nabi, yang membiarkan agama, sedangkan mata kalian masih boleh berkedip. Selama mata kalian masih boleh berkedip, jangan sampai ada yang taksir, baik itu kepada baginda Nabi ataupun juga kepada agama. Dengan satu cerita ini merasa bersalah kita dengan agama? Itu kesalahan besar kita. Kita makan yang punyanya Allah, kita bangunkan bangunan-bangunan yang mewah, makan nikmat nyaman, rumah nyaman, kereta mewah, duit banyak, tudung banyak, baju banyak, tapi mana untuk agama Allah Jalla wa'ala? Kalau mata mereka masih berkedip, bukan jantung masih berdenyut. Selama masih berkedip, maksudnya sudah tak leluasa, hanya setakat gerak sikit saja. Itu masih belum lepas lagi kewajiban kalian untuk membela ikut Sayyidina Rasulullah SAW ataupun juga dengan agama. Azan belum? Belum? Kita ngomong-ngomong. 2 menit dulu. Allah, 2 menit kita cari cerita 2 menit. Sayyiduna Talhah bin Ubaidillah, supaya nanti jemaah USD saat ketika berkorban dengan sektor rumah, rasa-rasa oke dah. Lembo 3.000, 3.500, antar tetangga aja sekat 2.500 saja, tapi yang ada dalam account itu ratusan ribu. Itu bukan pengorbanan, itu hanya sedikit mungkin yang kalau dikatakan pengorbanan pun kita berharap banyak daripada kita lakukan tadi itu, agar kita punya tumbangan, agar kita dapat pahala yang banyak, agar kita mudah rezeki, agar kita diridhai oleh Allah. Pengorbanan kita pengorbanan yang ada abuannya, yang ada pada sahabat Nabi kita sebelumnya tidak mendapatkan balasan apa-apa, setelahnya mereka meninggal dunia tidak menikmati apa yang telah kita nikmati dewasa ini. Sederhana ya, pengorbanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini juga pada peristiwa Uhud. Saat ketika sahabat Nabi kita jadi pecah kaki dengan strategi perang daripada Sayyidina Khalid bin Walid
radhiyallahu ta'ala sebelum beliau masuk Islam, sehingga sahabat Nabi kita yang berjumlah kira-kira dalam 700-an tadi itu menjadi kucar kecil. Strategi baginda sudah matang. Kepada rumah yang 50, pendekar-pendekar yang 50 menang kalah jangan turun. Ini sudah kita tengok lokasinya, namanya Jabalur Roman di Madinah. Jangan tinggalkan lokasi ini, baik menang maupun juga kalah. Tapi karena tidak mematuhi arahan daripada baginda, kekalahan yang menimpa kepada mereka. Pada saat sahabat Nabi kita jadi kucar kecil, Nabi kita jadi sasaran panah, tombak, pedang serangan daripada musuh. Datang Sayyidina Talha bin Ubaidillah dan mengatakan, sadri duna sadrika ya Rasulullah, dadaku perisai untuk menyelamatkan dada baginda ya Rasulullah. Sehingga dikatakan serangan kalau dengan perisai ada masalah, perisai tahan kan dalam jalan-jalan Rembo misalnya pada tur berkelahi tembak satu nembak satu mengamankan daripada belakang lari kita pernah nonton film secara fakta nyata kita tidak pernah saksikan semacam itu. Secara kesimpulannya, kalau menyelamatkan seseorang daripada serangan dengan perisai itu oke saja, tapi kalau dada sampai jadi perisai untuk melawan pedang, tombak, panah, selamat daripada musuh, itu hanya kepada para sahabat saja, hanya kepada beberapa orang tertentu saja. Dikatakan pun juga dalam puluhan lebih daripada 70 kesan luka daripada dada, belakang, muka, samping menyamping Sayyidina Talha karena ingin menyelamatkan baginda Rasulullah SAW. Terus dengan kita, setelah kita tahu seperti itu pengorbanan daripada para sahabat, seperti itu pengorbanan daripada mereka dengan harta dan juga dengan jiwa raga, mati tak problem. Ini bukan setakat dengan mereka, tapi juga kepada nenek moyang kita pada saat mengusir, juga berusaha berupaya untuk melawan British, untuk melawan Belanda, untuk melawan Jepang, sehingga dengan negara kita diisytiharkan merdeka pada saat itu demi untuk apa? Karena kita tan, karena kita ton, karena kita tansri, karena kita datuk, tidak, demi untuk menjaga akidah umat dan Islam di negara kita. Maka kita ambil bagian bagaimana juga dengan kita akan memperlihatkan nih dengan ketajaman teknologinya, ini dengan kekayaannya, ini dengan kesehatannya, ini kalau dahulu mereka tidak gunakan fasilitas nikmat yang ada di zaman kita sekarang. Perlihatkan kepada Allah kecanggihan kita, kegigihan kita, pengorbanan kita, kemampuan kita, kekuatan kita untuk kita boleh berjaya, agar kita boleh dan berjaya untuk melegakan dan menyenangkan hati baginda Nabi. Betul, Anda umatku yang sebenarnya, sebab Anda gunakan tenagamu, pikiranmu, waktumu, nasihatmu, ilmumu, duitmu, hartamu demi untuk agama dan demi untuk membela kebenaran yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah. Ingat yang itu, insya Allah sampai kalau start pun bawa kereta tak kesal. Kenapa? Sebab itu demi untuk agama Allah Jalla wa'ala. Kita dengan lantunan azan, baru nanti kita cerita sedikit tentang kambing, kerbau, lembu, kambing yang akan dikorbankan. Kita berkorban, mereka dikorbankan. Nah, tuh tengok perbedaannya. Kita berkorban untuk mendapatkan sesuatu, mereka dikorbankan tidak mendapatkan apa-apa. Hadza wabillahi taufiq. Kita dengerin lantunan azan, lepas itu kita teruskan dalam beberapa menit insyaallah. Allah